Selingkuh demi anak. Kadang, ibu bukan nggak tahu. Dia hanya pura-pura nggak lihat karena hatinya terlalu takut kalau anaknya kehilangan sosok ayah. Hai teman-teman, hari ini aku bawakan kisah yang menyayat hati. Tentang seorang wanita yang memilih diam bukan karena lemah, tapi karena cintanya terlalu besar untuk seorang anak. Sore itu, cahaya matahari menembus jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Rani duduk di ruang tamu, melipat baju-baju kecil milik putrinya, Dira, yang baru berumur 7 tahun. Di meja, ponsel milik suaminya, Bayu, terus bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya sesak. Maya. Ia sudah terlalu sering mendengar nama itu. Maya, rekan kerja Bayu, wanita yang katanya hebat, ceria, dan mengerti dunia kerja. Terlalu sering disebut, terlalu sering jadi alasan untuk lembur. Dan sore itu, getaran ponsel yang berulang seolah sedang menertawakan dirinya. Seorang istri yang tahu, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Tangannya berhenti melipat baju. Ia menatap ponsel itu lama, lalu matanya beralih ke foto kecil di meja. Foto Bayu menggendong Dira di taman, senyum mereka lebar dan tulus. Seketika, air mata Rani jatuh, tanpa bisa ditahan. Tapi cepat-cepat ia usap, takut Dira yang sedang bermain di kamar, melihatnya menangis. Dalam hati kecilnya, suara lirih berbisik pelan. Aku kuat, bukan karena gak sakit, tapi karena aku gak mau Dira kehilangan sosok ayahnya. Ia tahu ada kebohongan di rumah itu. Tapi bagi Rani, kehilangan kepercayaan masih lebih baik daripada membuat anaknya kehilangan cinta dari orang tuanya sendiri. Ia memilih diam, bukan karena pasrah, tapi karena di dalam diamnya, ia sedang melindungi seseorang yang paling ia cintai di dunia. Dira. Malam itu, Rani berdiri di depan cermin, membenarkan selendang birunya. Ia tampak anggun, meski matanya menyimpan lelah yang dalam. Malam ini ia akan menghadiri acara kantor suaminya, malam di mana Bayu akan menerima penghargaan atas keberhasilan proyek besar. "Bu, ayah nanti datangnya bareng ibu ya?" tanya Dira polos sambil memegang tangan Rani. Rani tersenyum kecil. "Iya sayang, kita bareng-bareng kasih selamat buat ayah ya." Saat tiba di hotel tempat acara digelar, Rani menggenggam tangan Dira erat. Lampu sorot menyinari ruangan besar penuh tamu undangan. Musik lembut mengalun. Semua orang tampak tertawa bahagia. Namun, di panggung depan, pandangan Rani terhenti. Bayu berdiri berdampingan dengan Maya. Wanita yang selama ini hanya hidup dalam curiganya, kini nyata di depan mata. Mereka tertawa bersama, berpegangan tangan dan berpelukan di depan semua orang. Di bawah sorotan kamera, dunia Rani seakan berhenti berputar. Suara tepuk tangan tamu terasa seperti gema kosong di telinganya. Ia hanya berdiri diam, mencoba tersenyum, agar Dira tidak melihat air matanya. "Itu cuma rekan kerja ya, Bu?" tanya Dira sambil menatap panggung. Rani mengangguk pelan, menelan luka yang terasa menyesakkan di dada. "Iya sayang, cuma kerja." Tapi dalam hatinya, Rani tahu pelukan itu bukan pelukan kerja. Itu pelukan cinta yang salah tapi nyata. Dan di antara keramaian itu ia sadar, ia sedang menonton suaminya mencintai wanita lain dengan anak mereka di sisinya. Namun meski hatinya hancur, Rani tetap berdiri tegak, menggenggam tangan Dira lebih erat, seolah kekuatan terakhirnya hanya berasal dari tangan kecil itu. "Gak apa-apa, Nak. Asal kamu tetap bahagia, Mama bisa pura-pura gak lihat." Sejak malam itu, senyum Rani tak pernah sama lagi. Ia masih menyapa suaminya seperti biasa, masih menyiapkan sarapan, masih menanyakan kabar pekerjaan. Tapi hatinya sudah tak berada di sana. Setiap pagi, saat Bayu bersiap ke kantor, Rani memperhatikan wajah itu dengan tatapan hampa. Wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta,
kini justru menyimpan kebohongan yang ia harus terima setiap hari. Bayu mencium keningnya singkat. "Aku lembur lagi malam ini ya." Rani tersenyum samar, menatap dasi yang ia pasangkan sendiri di leher Bayu. "Iya, hati-hati ya." Begitu pintu tertutup, Rani menarik napas panjang, lalu bersandar di tembok. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena baru tahu, tapi karena terlalu lama berpura-pura kuat. Di kamar, Dira muncul sambil membawa buku gambar. "Bu, aku gambar kita bertiga. Nih, ada ayah, ibu, sama aku di tengah. Lihat, ayahnya senyum." Rani memaksakan senyum, menatap gambar sederhana itu. 3 sosok yang tampak bahagia di atas kertas, tapi di dunia nyata, satu di antaranya sudah menjauh. Malam harinya, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya dari televisi yang menyala samar. Ia menatap pintu yang belum terbuka juga. Jarum jam sudah lewat tengah malam. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bayu. "Jangan tunggu, aku pulang pagi. Rapat mendadak." Padahal ia tahu, Bayu sedang bersama Maya. Rani menggenggam ponsel itu erat, menahan isak yang nyaris pecah. Ia berbisik di antara tangis yang ditahan. "Kalau aku pergi, siapa yang jagain Dira? Kalau aku marah, siapa yang lindungin dia dari luka ini?" Ia memilih diam. Lagi, karena bagi Rani, terkadang luka paling dalam bukan yang terlihat di wajah, tapi yang disembunyikan di balik senyum seorang ibu yang masih berusaha terlihat kuat di depan anaknya. Hari itu, Rani menyiapkan makan malam seperti biasa. Sup ayam kesukaan Bayu terhidang di meja. Aroma masakan memenuhi ruangan. Dira duduk di kursinya, sibuk bercerita tentang nilai ulangannya yang bagus. "Ayah pasti bangga kan, Bu?" katanya dengan wajah bersinar. Rani tersenyum lemah. "Iya sayang, ayah pasti bangga." Tapi waktu terus berjalan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan Bayu belum juga pulang. Ponsel Rani bergetar. Satu pesan masuk. "Maaf, aku makan di luar. Rapatnya panjang." Ia menatap pesan itu lama, lalu melirik meja makan yang penuh makanan. Sup sudah mulai dingin, dan Dira mulai menguap. "Ayah gak pulang lagi ya, Bu?" "Gak apa-apa, Nak. Kita makan dulu ya." Setelah menidurkan Dira, Rani duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah yang sepi. Beberapa jam kemudian, suara mobil terdengar. Bayu masuk dengan langkah pelan. Begitu melihat Rani, ia tertegun. Wajahnya terlihat lelah. Tapi aroma parfum wanita lain masih menempel di bajunya. "Kamu lembur di kantor?" tanya Rani pelan. Suaranya tenang tapi menusuk. "Iya," jawab Bayu singkat tanpa menatap mata istrinya. Rani mengangguk. "Kantor mana yang kasih parfum semewah itu?" Bayu terdiam. Ruangan itu hening. Rani berdiri perlahan, menatap wajah suaminya dengan mata yang lembut, tapi penuh luka. "Aku tahu, Bayu. Aku tahu semuanya. Tapi aku masih di sini. Bukan karena gak bisa pergi, tapi karena Dira masih butuh kamu." Bayu tertegun. Wajahnya berubah tegang. "Kamu tahu sejak kapan?" "Cukup lama untuk belajar menelan air mata," jawab Rani lirih. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Hanya 2 orang dewasa yang berdiri di antara kebohongan yang sudah terlalu dalam. Rani lalu menatap foto keluarga di dinding. Suaranya pelan tapi tegas.
Aku nggak minta kamu mencintaiku lagi. Aku cuma minta jangan buat Dira tahu betapa hancurnya kita. Malam itu, Bayu diam. Ia tahu, diamnya Rani bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa cintanya sudah lewat batas luka. Dan sejak saat itu, rumah mereka tetap berdiri, tapi dindingnya dipenuhi rahasia yang nyaris roboh oleh keheningan. Waktu terus berjalan. Dira kini beranjak remaja. 15 tahun, pintar, dan mulai peka terhadap hal-hal yang dulu tak ia perhatikan. Ia sering memperhatikan ibunya yang terlalu banyak diam, terlalu sering menatap kosong saat ayahnya bicara di meja makan. Dan ia tahu, sesuatu tidak beres. Suatu malam, saat Rani sedang menjemur pakaian, Dira mendekat pelan. "Bu, iya sayang? Ibu sama ayah baik-baik aja kan?" Pertanyaan sederhana itu membuat jantung Rani berdegup kencang. Ia menatap wajah anaknya, lalu tersenyum kecil. "Kamu kenapa tanya gitu?" "Soalnya, tiap ayah pulang, ibu selalu pura-pura tidur. Dulu kan, ibu selalu nunggu ayah di ruang tamu." Rani menelan ludah, menahan perih yang tiba-tiba muncul di dadanya. Namanya juga orang dewasa, Nak. Kadang capek, kadang gak sempat ngobrol. Dira menunduk. "Tapi aku lihat ayah tadi di TV sama Tante Maya. Mereka pegangan tangan, Bu." Rani terdiam. Tubuhnya kaku, tapi senyum masih ia paksakan. "Itu cuma kerjaan, sayang." Dira mengangguk. Tapi dari matanya terlihat kecewa. Bukan pada ayahnya, tapi pada ibunya yang terus menutupi sesuatu. Setelah Dira masuk kamar, Rani menatap langit malam. Suaranya pecah dalam bisikan. "Tuhan, sampai kapan aku harus kuat sendiri?" Ia menatap ke jendela kamar anaknya, melihat lampu masih menyala. "Aku cuma ingin Dira tumbuh tanpa rasa benci, tanpa kehilangan kasih sayang ayahnya, walau sedikit pun." Dan malam itu, Rani sadar, bukan hanya suaminya yang mengkhianati cinta, tapi ia sendiri yang perlahan mengkhianati hatinya demi menjaga kebahagiaan yang semu. Namun di balik semua itu, ia tetap yakin, cinta seorang ibu, sekuat apapun dihancurkan, tak akan pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk menjadi pengorbanan yang diam. Beberapa tahun kemudian, Dira sudah kuliah. Ia tumbuh jadi gadis kuat, tapi hatinya dingin terhadap ibunya sendiri. Hubungan mereka renggang. Setiap kali Rani mencoba bicara, Dira hanya menjawab singkat. Sampai suatu hari, Dira pulang ke rumah lebih cepat. Ia melihat ibunya duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto keluarga yang sudah pudar warnanya. Di sebelahnya ada map berisi surat cerai dan foto-foto lama ayahnya bersama Maya. "Bu, kenapa ibu simpan semua ini?" Rani menatap Dira dengan mata sembab. "Karena ibu nggak mau kamu tahu dulu, Nak. Ibu nggak mau kamu benci ayahmu." "Tapi kenapa, Bu? Kenapa ibu diam aja selama ini? Ibu nggak marah, ibu nggak capek dihina, disakiti?" Air mata Rani akhirnya jatuh. "Capek. Tapi ibu tahu, kalau ibu marah, yang paling terluka nanti bukan ayahmu, tapi kamu. Ibu cuma pingin kamu tumbuh dengan utuh, Dira. Walau rumah ini retak, ibu berusaha nutupin supaya kamu masih bisa merasa punya keluarga yang lengkap." Dira menatap ibunya lama, dan untuk pertama kali ia menangis di pelukan wanita itu. "Maafin aku, Bu. Aku pikir ibu lemah, padahal ibu yang paling kuat di dunia ini." Pelukan itu jadi saksi bahwa cinta seorang ibu tak butuh pengakuan. Cukup melihat anaknya mengerti, itu sudah cukup. Dan malam itu, Dira berjanji, ia tak akan pernah menilai kekuatan seseorang dari seberapa keras mereka melawan, tapi dari seberapa lama mereka sanggup bertahan demi cinta yang lebih besar. Pesan moral yang bisa kita ambil, kadang kekuatan bukan tentang berani melawan, tapi tentang berani bertahan, bahkan saat dunia menyalahkanmu. Cinta seorang ibu seringkali sunyi, tapi di balik diamnya ada pengorbanan yang tak terukur.
Kalau kamu pernah melihat seorang ibu tersenyum meski hatinya remuk, kasih like buat kekuatan mereka. Tulis di kolom komentar, aku mencintai ibuku, meski dia jarang bilang cinta. Dan jangan lupa, subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah hidup penuh makna berikutnya.